wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya yang selalu kita rasakan dalam setiap saat. Besarnya tauhid. Ya. Karena Al-Fatihah itu ya intinya di dalamnya adalah tauhid. Tetapi sekarang kita akan coba, kalau memang itu yang akan kita sepakati, maka kita akan coba ambil insya Allah sebuah kitab, adalah kitab tauhid. Matan kitab tauhid itu kecil sekali. Ilmu yang sangat sederhana, tetapi sangat menentukan. Ini matannya. Tapi buku ini sudah disyarah oleh banyak para ulama. Seperti ada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mensyarah buku ini dengan judul sebuah kitabnya adalah Al-Qaulul Mufid ala Kitabit Tauhid, atau Al-Qaulul Mufid syarhi Kitabit Tauhid. Karena ini judulnya Kitabut Tauhid allazi ruhu a'lam. Allahu wa rasuluhu a'lam. Sahabat menunjukkan adabnya di hadapan Nabi. Kalau ditanya oleh Rasul dengan satu pertanyaan, sering sahabat itu menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Karena ndak lepas sudah pandai-pandai aja dapat Nabi itu kan. Tanya orang Nabi, ayo kau jawab begini. Sahabat enggak. Ada kadang-kadang dia tahu jawabannya, tapi tetap dia bilang Allahu wa rasuluhu a'lam. Sama dengan Muaz tadi, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Ketika itulah dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hak Allah dari hambanya itu ada dalam persoalan tauhid. Bagaimana seorang hamba itu mentauhidkan Allah, menyembah Allah, dan tidak sedikit pun ada unsur kesyirikannya. Jadi tidak mencampuri tauhidnya dengan syirik. Itu hak Allah dari kita. Dan apa pula hak hamba dari Allah? Hak hamba dari Allah itu adalah hamba itu berhak untuk mendapatkan surganya ketika memang hamba itu tidak melakukan satu perbuatan kesyirikan. Ketika dia sudah bisa meninggalkan kesyirikan itu, maka hak hamba adalah untuk masuk surga. Berarti tauhid akan berujung kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencampuri tauhid dengan syirik akan berujung kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak oleh kita sangat penting sekali. Karena ini hak yang harus kita pahami. Selesai kita dengan hak ini, selamat kita. Selesai kita untuk persoalan hak Allah dalam persoalan ini, selamat kita. Maka dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah, beliau bertanya, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah? Siapa orang yang paling berbahagia nanti di akhirat kelak untuk mendapatkan syafaatmu? Man as'adun nasi bi syafa'atika? Siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu nanti di hari akhirat, di hari mahsyar? Apa kata Nabi? Yang berbahagia nanti adalah as'adun nasi, di hari mahsyar itu nanti orang yang paling berbahagia man qala la ilaha illallah khalisan liwajhi.
au khalisan min qalbi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan. Khalis. Khalis itu ibarat susu. Apa warna susu itu? Putih susu kata orang. Tidak ada campur sekali air. Seandainya ada sedikit saja gores hitam, nampak betul. Berarti tidak khalis lah. Maka ada labanan khalisan. Susu yang khalis, yang murni, bersih, tidak ada sedikit pun campurnya. Jadi yang akan berbahagia nanti itu adalah yang mengucapkan la ilaha illallah yang khalis, murni, bersih, ditauhidkan Allah tanpa ada campur syirik sedikit pun. Itulah sebabnya Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas disebut dengan Al-Ikhlas. Padahal tidak ada kata Al-Ikhlas dalam Quran. Jadi surat namanya Al-Ikhlas, tapi tidak ada di situ kata Al-Ikhlas. Kalau An-Nas, apa dia disebut An-Nas? Ada kata An-Nas di situ? Qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq, apa dia nama Al-Falaq? Qul a'udzu birabbil falaq. Tabat siada, apa dia itu nama Al-Lahab? Ya, ada nama Al-Lahab itu. Al-Ikhlas? Ya nampak ikhlas itu memang harus berasio, tidak boleh harus sampai. Kok ada orang nyawi canda kodan ikhlas ni, atau belum tentu ikhlas dulu. Ya ikhlas dulu tidak disebut-sebut. Jadi benar-benar memurnikan Allah, tak boleh ada sedikit pun unsur kesyirikannya. Itulah ternyata orang yang akan berbahagia nanti. Dan kalau sudah dicampuri oleh kesyirikan, lalu dia tidak bertaubat kepada Allah, maka syirik itu tidak akan terhapus kecuali kalau dia memang benar-benar meminta taubat, memohon ampun kepada Allah. Dosa syirik, dosa yang tidak akan hilang dengan apapun kecuali kalau dia sendiri yang memohonkan ampun. Maka dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa saja yang dia kehendaki. Apa maksud tidak diampuni di sini? Maksudnya adalah Allah tidak mengampuni dengan sendirinya kalau seandainya dia tidak meminta ampun, bertaubat dari dosanya. Sementara untuk dosa-dosa yang lain, Allah bisa mengampuni jika Allah berkehendak, liman yasha, bagi siapa saja yang dikehendakinya. Nah, oleh karena itu, mempelajari tauhid hubungannya adalah dengan sesuatu yang sangat penting untuk akhirat kita, karena itu paling menentukan surgakah atau neraka. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah adalah yang akan paling berbahagia mendapatkan syafaat Nabi jika sama sekali tidak dicampuri dengan kesyirikan. Dan nanti itu akan ada timbangannya itu. La ilaha illallah itu akan ditimbang dengan yang lain. Di satu neraca ada la ilaha illallah, di neraca yang lain ada berbagai macam bentuk yang kita lakukan. Dan kalau seandainya memang murni la ilaha illallah, lalu berat timbangannya, itu sudah modal untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada salah seorang di antara sahabat yang baru saja dia mengucapkan syahadat itu di hadapan Nabi. Kalau baunya mengucapkan syahadat kan alun banyak amal itu boleh kan? Alun ada modal solatnya banyak, lalu juga ada zakatnya lah, boleh haji. Baru syahadat. Ketika dia mengucapkan syahadat di hadapan Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika itu sudah dia ucapkan dan dia mengerti dengan makna yang sebenarnya dari kata la ilaha illallah yang dia ucapkan itu. Tiba-tiba datang perintah jihad ketika itu. Tidak lama setelah itu datang perintah untuk berperang. Jihad di jalan Allah. Dan semangat la ilaha illallah yang dia ucapkan
membuat dia tidak ragu untuk masuk ke dalam medan juang, dan ternyata dalam peperangan itu ditakdirkan oleh Allah dia wafat sebagai syahid. Apa kata Rasul? Huwa min ahlil jannah. Huwa min ahlil jannah. Dia adalah ahli surga. Berarti modalnya kan la ilaha illallah kan? Lalu banyak sholatnya, lalu banyak puasa, lalu nado ibadah-ibadah lain yang dia kerjakan. Karena dia baru masuk Islam. Bahkan korma yang ada di tangan tidak sempat makan lah. Siap untuk ditinggalkan karena diajak untuk berperang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika dia wafat sebagai syahid, Rasul mengatakan huwa min ahlil jannah. Dia adalah ahli surga. Maka masuk surganya dikarenakan oleh la ilaha illallah, hak Allah dari dia tunaikan, dan tidak ada sedikit pun ada dicampuri dengan unsur kesyirikan. Dari sini dapatlah kita pastikan untuk mempelajari tauhid itu sesuatu yang sangat penting, dan ilmu yang paling mulia itu memang adalah ilmu tauhid. Kenapa demikian? Syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Mulianya ilmu itu tergantung mulianya apa yang diketahui dalam ilmu itu. Siapa yang akan kita ketahui melalui ilmu tauhid? Allah. Siapa yang lebih mulia dari Allah? Tidak ada. Berarti karena tauhid itu adalah ilmu untuk mengenali Allah, dan yang paling mulia adalah Allah, berarti ilmu yang paling mulia adalah tauhid. Nah, dari sisi ini bertambah lagi pentingnya. Oleh karena itu kemuliaan kita dalam kehidupan itu juga dengan tauhid. Sejauh mana kita kenal dengan Rabb kita, sejauh mana kita kenal dengan Allah, sejauh mana kita kenal dengan hak-hak yang harus kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak dipelajari tauhid, niscaya kita tidak akan kenal dengan apa hak Allah terhadap kita. Apalagi zaman sekarang ini kita didangkalkan dengan perbuatan-perbuatan syirik, itu didangkalkan, bahkan dianggap sesuatu yang syirik itu tidak syirik. Sesuatu yang di dalamnya ada unsur kesyirikan, tapi dicoba untuk dikaburkan pemahamannya, sehingga sebagian tidak lagi menganggap itu sebagai sebuah kesyirikan. Oh, ini tidak masalah tauhid, ini masalah fikih. Apa contoh? Itu persoalan tawassul berdoa. Tawassul dalam doa, bertawassul kepada Nabi dalam doa. Ketika Nabi sudah wafat, tidak ada lagi satupun sahabat yang bertawassul dengan Nabi setelah dia wafat dalam doanya. Dengan arti kata, menjadikan Nabi sebagai perantara atau menitipkan doa kepada Nabi agar Nabi menyampaikan doa itu kepada Allah. Atau dengan memanfaatkan kemuliaan Nabi dalam doa, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi beri saya ini. Kalau dibawa kepada kajian tauhid, ini sesungguhnya adalah bagian dari unsur-unsur yang di dalamnya ada unsur kesyirikan. Tapi sebagian mengatakan, masalah ini bukan masalah tauhid, ini masalah fikih. Kalau masalah fikih berarti masuk kepada tata cara ibadah. Fikih. Kalau fikih kan wajar saja terjadi perbedaan. Karena fikih itu tabiatnya adalah sering terjadi perbedaan. Oh, ini bukan masalah tauhid ini. Ini masalah fikih, di mana fikih dalam kita berdoa ini sebagian mengatakan begini, sebagian mengatakan boleh begini. Padahal sesungguhnya ini bukan hanya sekedar persoalan fikih, tapi dia sesungguhnya adalah persoalan tauhid. Karena berdoa hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa membawa perantara-perantara yang lain kecuali tawasul yang dibolehkan. Nah, jadi hal yang seperti ini kita akan dengar. Banyak penjelasan-penjelasan nanti akan kita terima.
bahwa ini bukan masalah tauhid, padahal ini soal syirik. Kalau syirik tidak ada cerita, karena syirik adalah lawan dari tauhid. Nah, maka dalam kajian tauhid yang bisa kita baca dalam buku-bukunya para ulama dulu yang sampai ke kita dan diteruskan oleh ulama-ulama yang memang juga bermanhaj yang sama, maka kita akan menemukan bahwa perbuatan seperti itu melanggar ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada dalam Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah sesungguhnya di dalamnya adalah pelajaran-pelajaran tauhid. Ketika dikatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, hanya engkau tempat kami meminta, berarti kita meminta hanya kepada Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu untuk Allah, atau diartikan masajida itu dengan sujud, amal-amal sujud. Kalau ini sebagai masdar, karena masjid itu bisa sebagai masdar, bisa sebagai isim makan. Kalau isim makan berarti tempat sujud. Kalau masdar berarti ibadah sujudnya. Nah, sesungguhnya sujud itu hanyalah untuk Allah. Sujud hanya untuk Allah. Berarti sujud kepada selain Allah, apa hukumnya? Syirik. Karena sujud hanya untuk Allah. Di mana sujud itu adalah salah satu dari simbol dari pengagungan. Kecuali untuk sesuatu yang Allah sendiri yang menyuruh. Apa contoh Allah sendiri yang menyuruh? Adam, iblis yang diperintahkan sujud kepada Adam. Berarti Adam melanggar? Enggak, karena yang nyuruh adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya enggak bisa dikiaskan. Sekarang ada banyak orang yang sujud ke kuburan umpamanya. Ada kuburan kiai, ada kuburan keramat, sampai di situ tawaf, kadang nangis-nangis juga, lalu diikutkan dengan sujud. Kadang-kadang ini dianggap sebagai bukan sesuatu yang melanggar tauhid. Begitulah didangkalkan kita pada hari ini. Banyak perbuatan-perbuatan yang di dalamnya ada unsur kesyirikan, ada unsur yang salah di situ, tetapi dicoba dipalingkan bahwa ini sesungguhnya bukan bagian dari tauhid, tetapi adalah bagian dari fikih. Maka semakin nampak oleh kita pentingnya kita untuk belajar tauhid, agar hak Allah dari kita benar-benar kita pahami. Ketika kita ulang-ulang ayat iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, buat apa kita ulang-ulang kalau seandainya pada akhirnya justru kita langgar sendiri? Maka menjadikan perantara-perantara dalam doa jangan-jangan kena oleh ayat ini, atau jangan-jangan sama dengan kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah dulu yang menjadikan patung-patungnya sebagai perantara, lalu kata mereka, kami tidak menyembah patung, tapi yang kami sembah sesungguhnya hanyalah Allah, hanya saja liyuqarribuna ilallahi zulfa. Patung inilah yang akan mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangatnya sama, spiritnya sama. Ini patung, ini kuburan keramat. Ini patung, ini kubur Nabi. Sama Nabi aja tidak boleh, apalagi sama kubur selain Nabi. Tapi kalau dianggap itu nanti bagian dari fikih, lalu ada ikhtilafnya, maka dibiarkanlah sebagai khilafiyah yang harus saling. Kan itu intinya. Ini kan masalah khilafiyah, masalah fikih, berarti harus saling menghormati. Saling menghormati itu iya, tapi kalau syirik tidak untuk saling menghormati, itu sama-sama untuk saling mengingatkan. Kita ingatkan itu sebagai sesuatu yang salah, tidak mau diingatkan, ya tidak apa-apa, tapi yang penting harus ada orang yang mengingatkan bahwa sesungguhnya itu adalah sesuatu yang tidak benar. Oh, berarti Pak Ustadz ngaku benar sendiri? Enggak.
Kita punya landasan. Kebenaran bukan datang dari siapa-siapa. Kebenaran itu ada standarnya. Kebenaran datang dari Al-Quran dan kebenaran datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa bukti yang ada dari sunnahnya? Kalau memang tidak boleh. Satu saja, ada satu riwayat. Padahal banyak riwayatnya. Kita sebutkan satu saja, Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab. Dalam satu riwayat dikatakan, pada saat lama hujan tidak turun, apa kata Umar? Karena Umar ketika itu datang menemui Abbas, pamannya Rasul. Kata Umar begini, wahai Abbas, ya amma Rasulillah, wahai paman Rasul. Dulu ketika Nabi masih hidup, lalu lama tidak hujan, kami meminta langsung kepada Nabi agar Nabi berdoa kepada Allah hujan diturunkan. Jadi dulu waktu Nabi kita hidup, katanya kami datang ke dia, lalu kami meminta agar dia berdoa. Maka berdoa, bertawassul dalam doa dengan atau kepada orang-orang yang soleh yang masih hidup. Bukan meminta ke dia, tapi kita nitip pesan ke dia agar dia berdoa kepada Allah. Dia masih hidup. Boleh? Boleh. Karena dulu ketika Nabi hidup, mereka datang menemui Nabi. Lalu kata Umar begini, tapi sekarang Nabi sudah wafat. Sekarang Nabi sudah wafat. Maka kami datang kepada kamu sebagai pamannya, dan kamu adalah orang yang soleh. Maka Umar meminta pula kepada Abbas agar memohon kepada Allah supaya hujan diturunkan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Kalaulah boleh ketika Nabi sudah wafat dan boleh lagi kita menjadikan dia sebagai tawassul, apa ndak keinyojo Nabi langsung? Seharusnya kan Umar langsung aja ke Nabi lagi, kan dia udah wafat kalau memang masih bisa. Tapi Umar tidak melakukan itu. Apa dia ndak? Ya ndak boleh orang dia jorek Nabi jangan macam itunya. Itu kan Nabi itu sudah tidak dibolehkan. Maka karena Nabi sudah wafat, kami datang menemui kamu, maka mohonkanlah doa kepada Allah agar hujan turun. Ke Abbas apa boleh? Nya masih duit. Ke Rasul apa tidak boleh oleh? Nya Rasulullah dia sudah wafat. Oleh karena itu, bertawassul, meminta doa dari orang-orang soleh, kalau dia masih hidup, itu dibolehkan secara syariat. Tapi kalau sudah wafat, tidak dibolehkan lagi. Kenapa demikian? Tidak sama alam awak lah. Tidak sama alam awak. Orang-orang yang tetap masih meminta kepada Nabi, menurut mereka, Nabi tidak wafat dengannya. Sangko ke Nabi itu tidak wafat dengannya, tidak sama jawab Nabi itu dengannya. Orang mulia, yang paling mulia di sisi Allah, walaupun wafat, sesungguhnya dia masih hidup. Diibaratkan pula nanti, dan orang-orang yang mati syahid yang dalam Al-Quran, jangan kalian mengira orang-orang yang wafat di jalan Allah, mereka itu mati, padahal mereka adalah hidup. Inda rabbihim yurzakun. Di sisi Rabb mereka diberikan rezeki. Padahal hidup, tapi inda rabbihim. Ndak indo awak ada. Inda rabbihim. Hidup di sisi Allah. Ini yang disebut dengan al-hayatul barzakhiyah. Al-hayatul barzakhiyah, hidup di alam barzakh. Dan itu kehidupan yang hanya Allah yang tahu. Apa alasan lah? Alasan yang lain, kalau seandainya ada orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang bersalam, nanti akan dikembalikan ruh Nabi itu kepada jasadnya untuk kemudian menjawab salam. Berarti Nabi hidup kembali. Apakah kembalinya ruh itu lalu hidup seperti hidup kita sekarang? Tidak. Al-hayatul barzakhiyah. Nya kalau tidak baik balik roh. Kalau lo balik. Balik lah, kalau lo balik.
Hidup-hidup mati itu kerja Nabi lah. Kan macam itu. Kalau dibawa kepada kehidupan kita hari ini. Lagi-lagi ini persoalan gaib yang hanya Allah yang tahu. Maka bicara al-hayatul barzakhiyah itu bagian dari kajian akidah. Bagian dari kajian akidah. Memang ada hadisnya. Ada hadisnya bahwa sesungguhnya Rasul akan ada orang yang jauh yang titip salam yang bersalam kepada Nabi nanti disampaikan oleh malaikat dan Nabi bisa menjawab. Maka dari sisi ini sebenarnya kita tidak perlu juga titip salam ke orang lain. Ya dogai kawan pai umrah titip salam ke Nabi kok ianya. Tak perlu titip salam ke Nabi, salam dari manapun kita berada. Mula malaikat memboleh pada orang tadi. Malaikat tidak ada dosa lah. Orang yang bangkit tadi, entah banyak dosa awak bagilah. Atau satu tidak sama banyak. Nah jadi tidak perlu ada titip-titip salam kepada Nabi, ucapkan atau berselawat, insya Allah sampai karena ada malaikat yang membawa. Itu berdasarkan kepada hadis. Tapi sekali lagi, kehidupan yang dimaksud itu adalah kehidupan barzah, itu persoalan gaib, hanya Allah yang tahu. Jadi Nabi sudah wafat. Ayat menyambui. Kalaulah dia anggap Rasul tidak wafat dan dia masih hidup, itu nanti akan banyak cerita-cerita khurafat, cerita-cerita bohong, cerita-cerita dongeng yang terjadi dan kita dengar. Aduh, yang menyabutnya tasunya je Nabi bagaimana? Tidak lo dalam mimpi dulu, tapi pada alam nyata. Tengah sadar cendoka, nampak ada Nabi. Atau Nabi sekarang duduk mendengar kajian di majelisnya. Atau Rasul kalau dari kuburan apa salam je nya. Banyak khurafat. Apa dak muncul khurafat tu? Dek pemahaman yang tadi itulah. Datangnya ke Madinahnya ya. Diulun tangan dek ke kubur Nabi. Kalunya tangan Nabi tu salam je nya. Kalau iyo lah itu terjadi heboh Madinah tu. Tak sekena orang nak menengok tu dah. Ada kala tangan Nabi kan kalau untuk salam je. Jadi banyak khurafat, banyak cerita-cerita bohong yang muncul gara-gara kesalahan dalam persoalan akidah, kesalahan dalam persoalan tauhid. Oleh karena itu, mana yang tauhid, mana yang menyalahi tauhid, itu benar-benar harus dipahami dan itu insya Allah akan bisa kita dapatkan kalau memang kita mempelajarinya melalui buku-buku yang ditulis dan disampaikan oleh para ulama berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih. Muaz ibn Jabal diutus oleh Rasul ke wilayah Yaman untuk berdakwah. Jadi Muaz ini sebagai duta dakwah Nabi. Beliaulah sebagai duta dakwah yang dikirim ke Yaman. Apa pesan Nabi kepada Muaz? Rasul bilang, ya Muaz, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya kamu, wahai Muaz, akan mendatangi satu kaum ahlul kitab. Kalau ahlul kitab berarti lah ada pengalaman agamanya kan? Ya, ada kitab. Yahudi punya kitab Taurat, Nasrani punya kitab Injil. Berarti kamu akan mendatangi orang-orang yang pengalaman agamanya juga berdasarkan langit. Hanya saja mereka sudah banyak menyimpang. Kitab-kitab mereka itu sudah banyak yang dirubah. Karena ciri-ciri Yahudi itu yuharrifunal kalima an mawadhihi. Mereka merubah-rubah ayat, memindah-mindahkan ayat, menolak ini, menerima ini, itu kerja Yahudi dulu. Nah, karena mereka sudah seperti itu, fad'uhum, ajak mereka. Kepada apa diajak? Pertama sekali pesan Nabi,
ajak mereka untuk mengakui dan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini pesan pertama Nabi. Sebelum masuk ke pesan-pesan yang lain, pesan pertama Nabi, ajak mereka untuk bertauhid. Ajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Harus diakui. Oh, mereka kan punya nabi juga. Mereka punya nabi, tapi karena hidup zaman Nabi Muhammad, maka mereka harus mengakui yang nabi mereka sekarang adalah Muhammad. Ini itu tidak bisa ada orang dah. Sangko beliau aja tahunya mengikut Isa. Atau yang dari kalangan Yahudi punya Taurat, dikiranya mereka tetap dituntut untuk mengikuti Nabi Musa. Tidak. Rasul bilang, seandainya Musa hidup hari ini, maka dia akan ikut saya. Kalau hidup Musa itu sekarang, dia akan ikut syariat saya. Maka diajak mereka untuk mengakui bukan sekedar la ilaha illallah, tapi Muhammadur Rasulullah. Akui Muhammad sebagai Rasul. Berarti syariat bukan lagi syariat Musa, bukan lagi syariat Isa, tapi syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak payah bagi orang. Dan riwayat tadi juga sekaligus menolak keyakinan sekelompok orang, khususnya di kalangan orang-orang liberal yang menganggap bahwa semua agama sama. Samonya samo dihilangi kitab. Kok samo roha, kok memang samo, ndak akan diutus Muaz ke Yaman. Biarkan mereka dengan Tauratnya, biarkan mereka dengan Injilnya. Tapi karena tidak sama, mereka diajak kembali. Ta'alau ila kalimatin sawa. Ayo kembali kepada satu kata. Kalau diajak kembali kepada satu kata, berarti lah cabang-cabang jalan dia. Tidak satu katanya lah banyak cabang. Tidak banyak cabang, maka ta'alau ila kalimatin sawa. Baik, karena waktu Isya sudah masuk, kita akan jawab dulu suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Sudah beberapa hal yang kita sampaikan tadi terkait dengan urgensi atau pentingnya kita belajar tauhid. Pentingnya kita mengetahui hak-hak Allah yang ada pada diri kita, karena itu adalah sebagai kewajiban yang tidak boleh kita abaikan, karena itu paling penentu dalam keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Itulah sebabnya tadi Rasul ketika mengutus Mu'adz bin Jabal, pesan pertamanya adalah persoalan tauhid. Yakini dulu la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Kalau itu sudah diyakini, barulah nanti pindah kepada beban-beban yang lain. Maka dalam riwayat itu dikatakan oleh Rasul, fa inhum qabilu dzalik. Fa inhum qabilu dzalik. Jika mereka sudah menerima, artinya ketika ahlul kitab tadi sudah menerima untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalau la temo itu dia hanya bau pindah kepada perintah yang lain. Apa yang lain itu? Akhbirhum bi annallaha qad iftarada alaihim khamsa salawat. Beritahu mereka, sampaikan kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memfardukan, mewajibkan bagi mereka khamsa salawat, salat yang 5 waktu. Kalau lah di temo nanti hadir abu pindah yang kedua, salat. Nanti kalau itu sudah mereka terima juga, pindah kepada zakat. Disebutkan tingkatan yang ketiga di situ ada dalam persoalan bagaimana memberikan harta. Sebagian dari harta yang dimiliki dalam bentuk zakat untuk dimanfaatkan oleh asnaf-asnaf mereka-mereka yang berhak untuk menerima zakat. Tapi yang intinya bagi kita dari riwayat itu adalah ketika Nabi menempatkan pada poin yang pertama, itu adalah persoalan tauhid. Bereskan dulu tauhid, baru pindah kepada amal-amal yang lain. Tidak akan mungkin kita taat dalam menerima amal-amal yang diperintahkan kalau seandainya kita belum mengakui dia sebagai sesuatu yang memang pantas untuk kita taati. Kalau belum diakui, kalau belum paham dengan la ilaha illallah, maka akan begitu mudah nanti untuk meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak akan ada ketaatan. Mustahil kita untuk memberikan ketaatan kita kalau seandainya kita tidak mengerti dan makna la ilaha illallah. Karena ilah itu sendiri, kata ilah itu berbeda dengan kata Rabb. Jadi kata ilah itu beda sama Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa arti Rabb di situ? Rabb artinya Malik Mutasarrif, Mudabbir. Dia yang memiliki. Kita ini milik Allah. Allah berkehendak berbuat semaunya dalam kehidupan kita tanpa bisa protes. Tidak bisa protes lah. Berapa tahun bayawa umuda Allah Ta'ala? Bisa protes? Tidak. Ada orang 2 tahun mati. Ada orang 50 tahun mati. Ada orang diharapkan mati, ada orang tidak mati. Ada pula orang jangan tidak mati-matinya, tapi mati. Siapa yang punya kehendak ini semua? Allah, dan kita tidak bisa protes. Berapa banyak awak dibayar anak adalah Ta'ala? Tidak bisa protes lah. Ada orang punya anak 3, ada orang cik, ada tidak dapat, ada tidak ni anak Allah tu berapa je? Macam-macam. Ya masalah ambo pun, aku nak telefon dulu. Ada orang nelpon, Pak Ustaz boleh bertanya-nya. Apa orangnya? Lah hamil lah bini dan hanya boleh kami gugurkannya.
Nyoba kan lahir nanti kau. Bau lahir kau sananya. Kau dak lasak sekenek lah lahir. Lah tibolon kan dua hanya. Boleh kami gugurkannya. Itu tuh pertanyaan. Berartinya lo nak niat boleh kan? Tapi dibayar Allah Ta'ala. Ada orang yang dah lama nunggu, kadang lah salah, lo caro bagai, entah ke mana-mana, mau cek dukun, gula dapat anak, tak juga dapat. Itu siapa yang mengatur? Allah. Rabb, kata Rabb itu arti. Tapi kalau kata ilah, itu artinya ma'budun bihaq, muta'un bihaq, yang disembah secara benar, yang ditaati secara benar. Ilah. Maka beda nanti kita akan lihat, ada tauhid itu dalam persoalan rububiyah, itu dari kata Rabb. Ada nanti tauhidnya uluhiyah, itu dari kata ilah. Maka adalah nanti akan kita bahas insyaallah tauhidul rububiyah dan tauhidul uluhiyah. Dengan memahami uluhiyah secara baik, disinilah kita akan mengerti betul mana yang syirik, mana yang tidak syirik. Tapi kalau tidak mau membagi tauhid dengan cara rububiyah uluhiyah, tidak akan kenal dia sepenuhnya dengan syirik. Maka orang-orang yang terjebak kepada kesyirikan itu, yang tidak mau menerima tauhid tadi ada rububiyah, ada uluhiyah. Sangko itu sama aja Trinitas. Bilang tauhid ada 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Sama aja Trinitas kan. Lah bagi 3 lo tauhid dia. Tidak temu dia. Maka terjebak kepada kesyirikan. Rata-rata yang terjebak kepada kesyirikan, yang tidak mengerti tentang uluhiyah. Nah, jadi oleh karena itu perlu bagi kita untuk mendalami tauhid. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih kurang 10 tahun dari 13 tahun di Mekah. Di Mekah kan 30 tahun. 10 tahun pertama benar-benar fokus pada persoalan tauhid. Persoalan bagaimana mengenal Allah, bagaimana menghubungkan dunia dengan akhirat. Disitulah beda agama Islam dan agama yang lain. Agama yang lain tidak ada konsep akhirat. Coba tanya, agama yang ada pada keyakinan Hindu, Buddha, ada tidak persoalan akhirat? Tidak ada, karena akhirat itu masalah gaib. Dan yang tahu yang gaib itu hanyalah Allah. Ketika datang Rasul membawa syariat Islam, dihubungkan dunia kita dengan akhirat. Bahwa duit di dunia kok hendak kan sampai di siku aja dah. Maka ayat yang pertama turun itu persoalan-persoalan yang menghubungkan dunia kita dengan akhirat. Coba kullu nafsin bima kasabat rahina. Itu surat apa dah? Mudaththir. Mudaththir itu di awal-awal turun. Inna ila rabbika ruj'a. Itu di awal-awal Islam. Apa arti inna ila rabbika ruj'a? Sesungguhnya kepada Rabbmu kamu ruj'a. Ruj'a itu raja'a yarji'u, ruju'an, balik pulang. Maka kalau ada orang meninggal baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ruj'a tadi itu raji'un itulah. Jadi dihubungkan bahwa kalian hidup sekarang enggak kan sampai di siku aja doganya ya. Orang-orang jahiliyah dulu banyak yang punya keyakinan wa ma yuhlikuna illa dahar. Yang kan mabiakan awak kau, yang akan menghancurkan awak enggak ada kecuali itu nunggu masa aja. Cik mati aja lah. Mati berarti selesai perkara. Disangka ada mati itu adalah akhir dari semua persoalan, tidak ada sudah tulah. Tapi ternyata agama mengajarkan kematian itu ternyata adalah gerbang awal untuk menuju kehidupan yang berikutnya.
Maka Nabi itu datang untuk mengajarkan tauhid pada bagian yang pertama sekali, karena diingatkan kita dengan akhirat. Diingatkan kita dengan pertanggungjawaban. Diingatkan kita dengan dari mana kita mendapatkan kehidupan ini. Siapa yang memberikan kita kehidupan? Yang memberikan kita kehidupan adalah Allah. Yang mematikan kita adalah Allah. Dan yang akan menghidupkan kembali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi, kalau Nabi itu tidak datang, orang jahiliyah dulu tahu tidak kalau dia akan mati? Kalau tidaklah diutus Nabi, apakah mereka tahu kalau mereka akan mati? Tahu. Karena mati itu fakta. Semua tahu mereka akan mati. Tidak pun ada Nabi tentu tidak ada. Tapi Nabi diutus untuk memberitahukan bahwa setelah mati akan hidup kembali. Itulah yang tidak ada di otak yang jahiliyah dulu. Tidak ada di pikiran dulu bahwa akan hidup kembali setelah mati, tidak ada. Tapi Nabi menyampaikan bahwa setelah mati kalian akan hidup kembali dan akan diminta pertanggungjawaban. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Semua jiwa akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi, ikhwati fillah, waktu kita sudah habis. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan tergambar oleh kita pentingnya tauhid, maka kita harus belajar ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ikhlaskanlah belajar ilmu tauhid benar-benar untuk mengenali hak-hak Allah dari diri kita. Jangan salah, belajar tauhid tidak untuk bisa tahu bangna. Ya kalau lu bisa tabang lu putih makrifat lah. Ndak itu guna orang. Kalau memang tauhid guna untuk itu, Nabi tabang juga tuh hijrah dulu. Ndak perlu berjalan kaki, tabang bisa kan? Kalau memang tujuannya adalah untuk itu. Belajar tauhid, mengenali hak-hak Allah yang wajib kita tunaikan supaya di akhirat kelak kita bisa berbahagia dengan masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk istiqamah. Habis waktu kita. Iya. Nanti ada pembagiannya oleh para ulama. Syirik itu ada yang syirkul akbar, ada yang syirkun khafi atau syirkun asgar, syirik asgar. Ada yang syirik nanti masuk dalam kategori syirik kecil. Kecilnya itu bukan berarti boleh dilakukan, jangan salah paham. Seperti ria, di mana kita harus berhati-hati karena ria itu bisa membatalkan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dan tetap caranya bagaimana kita memohon ampun, beristighfar kepada Allah atas kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi sebelumnya. Yang kalau seandainya Allah mengampuninya, berarti kita sudah selamat kalau memang Allah mengampuninya. Jadi sama caranya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwati fillah, terima kasih. Sekali lagi mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah dan semoga kita tetap istiqamah berada di atas jalan sunnah Rasulnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.